Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Umi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Kali ini Miss akan mereview tentang materi tanda baca yang pernah kalian dapat di pertengahan semester. Disimak ya. Pertama adalah tanda baca. Ini Miss di sini akan menjelaskan tentang tanda petik, tanda titik, tanda koma, lalu tanda titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Semua ini sudah pernah kalian pelajari saat pertengahan semester, tapi kalau dulu hanya per materi, misalnya hanya tanda titik, hanya tanda koma. Nah, sekarang Miss rangkum jadi satu. Jadi ini akan dijelaskan, Miss hanya mengulangi saja, tidak sedetail seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini hanya untuk mereview biar kalian saat ujian nanti PAS atau ketika mau latihan-latihan soal ulangan dan sebagainya bisa mengingat materi ini dengan baik. Nah, yang pertama kita pelajari tanda petik. Seperti ini bentuknya ya, koma, dua di awal, lalu kalimat, dan di akhir. Digunakan untuk apa tanda petik ini? Pertama, untuk menuliskan kalimat langsung. Dulu juga kalimat langsung sudah pernah dibahas pada materi tersendiri. Nah, di sini hubungannya dengan tanda petik. Bisa dilihat dari contohnya. Mulai sekarang, ini diawali tanda petik karena ini adalah kutipan, lalu diakhiri dengan pengiringnya di belakang, kutipan terlebih dahulu atau omongannya dahulu. Tanda petik dulu dengan huruf kapital, lalu mulai sekarang aku harus rajin belajar karena sebentar lagi akan ujian. Koma, tanda petik kata Rio. Titik, baru titik. Karena pengiringnya di belakang, maka titiknya baru setelah pengiringnya. Kata Rio, pengiring itu atau orang yang bicara, orang yang ngomong. Lalu contoh kedua, Pak Toto berkata. Nah, kalau ini pengiringnya di depan atau yang bicara di depan. Koma, nah setelah koma baru tanda petik. Setelah tanda petik diawali huruf kapital. Kamu besok mengambil pepaya di kebun kakek. Titik tanda petik. Kenapa titik? Karena ini hanya sekedar kalimat informasi atau kalimat berita. Jadi bukan kalimat tanya atau kalimat seru. Makanya diakhiri dengan tanda titik baru tanda petik, bukan tanda petik dulu baru titik. Salah. Yang penting titik dulu baru tanda petik. Begitu ya. Lalu yang contoh ketiga, tanda petik dulu. Nah, ini sapaan, huruf kapital karena di awal, koma, mengapa kamu tampak bahagia? Nah, ini bertanya, mengapa? Maka diakhiri tanda tanya baru tanda petik. Tanya nenek, T-nya tidak perlu kapital karena belum selesai. Ini pengiringnya baru siapa? Baru tahu. Tanya nenek. Ternyata nenek pengiringnya. Titik baru diakhiri titik. Setelah pengiring. Paham ya? Lalu yang kedua tanda titik. Digunakan untuk mengakhiri kalimat berita, gelar kesarjanaan maupun singkatan. Contoh. Paman pergi ke Gunung Kidul. Ya. Lalu ayahku bernama Suwandi, S.Pd. Setelah nama ada koma, lalu gelarnya ini S sarjana disingkat S titik pendidikan PD titik. Kalau yang pertama tadi mengakhiri kalimat berita, lalu yang kedua gelar kesarjanaan, yang ketiga adalah singkatan. Dan juga bisa untuk menandai waktu. Ujian dimulai pukul 08.00 S.D. maksudnya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat atau WIB. Nah, ini harusnya diakhiri juga dengan tanda titik, maaf ya, kurang tanda titik. Ujian dimulai pukul 08.00 S.D. itu singkatan dari sampai dengan 10.00
WIB, titik. Harus diakhiri dengan tanda titik, jangan lupa ya. Nah, berikutnya adalah tanda koma. Digunakan untuk menuliskan pemerincian sebelum kata penghubung, setelah kata seru, memisahkan pengiring dan kutipan dalam kalimat langsung, memisahkan nama dan gelar, serta menuliskan alamat, tempat, dan tanggal. Contohnya bisa kita simak karena ini banyak ya untuk tanda koma ini penggunaannya. Nih, contoh yang pertama, Ari membeli sayur, buah, dan kue. Di sini pemerinciannya adalah sayur, buah, dan kue. Dipisahkan dengan tanda koma sebelum kata hubung. Kata hubung maksudnya di sini dan. Ini ada koma terlebih dahulu. Gitu ya. Misalnya diganti atau, ya juga bisa. Atau melainkan, nah itu kata hubung, itu sebelumnya ada koma. Nomor 2, dia pandai tetapi pendiam. Dia pandai koma tetapi pendiam. Ini tetapi juga kata hubung. Lalu yang ketiga, wah ini kata seru. Setelah kata seru harus ditandai dengan tanda koma. Rapi sekali tulisanmu, tanda seru, karena setelah kata seru diakhiri tanda seru. Wah, aduh, amboy, asik, hebat. Nah, itu kata seru. Harus ditandai koma setelah kata seru dan diakhiri kalimat dengan tanda seru juga. Tapi di sini komanya yang kita bahas adalah setelah kata seru ada tanda koma. Lalu yang keempat, dia berkata, ini tanda komanya ini setelah pengiring atau siapa yang bicara. Dia berkata koma, nah baru kutipannya tanda petik. Kita harus rajin belajar titik tanda petik. Di sini komanya setelah pengiring atau siapa yang bicara. Contoh berikutnya yang kelima, guruku bernama Astuti, koma, S titik, koma, M titik, hum titik. Di sini tanda koma memisahkan, maksudnya menandai setelah nama orang, memisahkan antara gelar dan nama. Setelah nama ada tanda koma, lalu baru gelarnya. Gelarnya apa? Ternyata ini gelarnya 2. SS Sarjana Sastra dengan Magister Humaniora. Ini S2 ya. SS S1, M-nya S2. Ini dipisahkan karena 2 gelar dipisahkan dengan tanda koma. Namun sebelumnya ada tanda titik dulu. S titik, koma, spasi, baru M titik, hum titik. Karena ada dua gelar dipisahkan dengan tanda koma juga. Yang berikutnya adalah Jalan titik Seturan 15 Depok, koma, Sleman, koma, DIY. Ini memisahkan tempat dari yang skupnya terkecil dulu. Depok itu kecamatan, lalu kabupaten, lalu DIY provinsi. Memisahkan itu ya. Yang terakhir adalah tempat dan tanggal. Memisahkan tempat dan tanggal. Solo, tempat, koma, 10 November 2020. Paham ya? Berikutnya tanda titik 2. Digunakan untuk memisahkan kata umum dan kata khusus dalam pemerincian. Lalu kedua, untuk percakapan pelaku dan perkataannya. Yang ketiga, memisahkan nama surat dan ayat Al-Qur'an. Contohnya di sini. 1. Dora membeli sayuran, titik 2. Sayuran, kenapa dipisahkan titik 2? Karena sayuran ini masih kata umum. Belum jelas sayurannya apa. Nah, lalu diikuti kata khusus. Bayam, koma, wortel, koma, dan kangkung. Di sini sudah khusus. Bayam, wortel, kangkung sudah kata khusus. Sayuran, kata umum dipisahkan titik 2. Gitu ya. Misalnya alat tulis, titik 2. Pensil, spidol, dan penghapus misalnya. Itu alat tulisnya kata umum, dipisahkan titik 2, baru kata khususnya. Dan sebagainya. Kalian sudah pernah mengenal ini tentang tanda titik 2 ya. Dipelajari lagi.
Lalu berikutnya Mia. Nah, ini untuk pelaku dan perkataannya. Mia titik 2. Ini dalam percakapan ya, bukan dalam kalimat langsung. Ini percakapan. Biasanya ada banyak itu, berapa tokoh gitu. Mia titik 2 tanda petik Rin, koma, kapan kamu masuk? Ini perkataan Mia dalam percakapan. Dipisahkan dengan titik 2 antara tokoh dan perkataannya. Berikutnya, ayah membaca surat Al-Baqarah ayat 105, memisahkan surat dan ayat Al-Baqarah titik 2 105. Nah, itu untuk tanda titik 2. Lalu tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah. Contoh, aduh. Nah, ini kata seru diakhiri juga tanda seru. Kakiku sakit. Bacalah buku itu. Ini menyuruh. Jadi pakai tanda seru. Mari dukung gerakan bersih desa. Tanda seru. Ajakan ya, mengajak. Tolong ambil sampah itu. Itu juga seru, perintah ya. Jadi diakhiri tanda seru. Nah, terakhir adalah tanda tanya. Untuk mengakhiri kalimat untuk mengakhiri kalimat tanya ya, bukan perintah. Nanti Miss sampaikan di PPT, Miss ini betulkan di PPT-nya. Contohnya, Adi, titik 2, ini dalam percakapan. Bagaimana keadaan Bapak? Ini bertanya. Tanda petik. Siapa namamu? D, tanda tanya, karena bertanya siapa dan D itu sapaan, diawali dengan huruf kapital baru diakhiri tanda tanya. Lalu, kapan masuk sekolah? Tanda tanya. Berapa umurmu? Tanda tanya karena bertanya. Pakai kata tanya, berapa? Nah, contoh lainnya bisa kalian buat sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak tentang tanda baca yang merupakan review saja untuk mempermudah kalian nanti mengikuti ujian akhir. Demikian dari Miss Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.